Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Rumor ketertarikan Juventus terhadap Anthony Martial nampaknya bukan sekedar isapan jempol belaka. Si Nyonya tua dilaporkan mulai menyiapkan tawaran perdana mereka untuk striker Manchester United itu. Menurut laporan Calcio Mercato, Juventus kini merancang perekrutan Anthony Martial. Namun mereka menemui kendala besar untuk mendapatkan sang striker. Manchester United dilaporkan siap berpisah dengan Martial, namun mereka membandrolnya di angka 50 juta euro. Untuk saat ini, Juventus tidak punya dana sebesar itu, sehingga mereka tengah mencari akal agar sang penyerang bisa pindah ke Turin. Menurut laporan tersebut, langkah yang diambil Juventus adalah meminjam Martial. Nantinya, mereka akan melengkapi skema itu dengan klausul pembelian permanen. Juventus berencana meminjam Martial selama 18 bulan. Nantinya di akhir masa peminjaman, mereka akan membayar 30 juta euro untuk biaya mempermanenkan sang striker. Juventus menilai skema ini cukup bagus untuk kondisi ekonomi mereka, sehingga mereka berharap MU mau menerima penawaran mereka itu. Menurut laporan tersebut, Anthony Martial antusias dengan kepindahan ke Juventus. Sang striker mulai tidak betah di MU. Sang striker hanya merasa jadi penghangat bangku cadangan di MU, sehingga ia memilih cabut di tahun 2022 nanti. Klub Liga Inggris Newcastle United dilaporkan mulai bergerak untuk mengamankan target transfer mereka di tahun 2022. Tim berjuluk The Magpies itu dikabarkan ingin membajak Donny van de Beek dari Manchester United. Menurut laporan tersebut, Newcastle United ingin mengamankan jasa Van de Beek atas perintah Eddie Howe. Manajer baru Newcastle United itu ingin sang gelandang memperkuat timnya. Howe menilai salah satu penyebab Newcastle United terpuruk karena tidak ada pemain yang bisa mengatur tempo permainan mereka. Selain itu, mereka juga butuh pemain yang bisa menghubungkan lini pertahanan dan lini serang mereka. Itulah mengapa Van de Beek jadi incaran Howe. Sang manajer sudah mengamati aksi briliannya sejak di Ajax Amsterdam, sehingga ia yakin pemain timnas Belanda itu bisa memperbaiki performa Newcastle United. Menurut laporan tersebut, Newcastle United benar-benar tertarik untuk mengamankan jasa Van de Beek. Mereka mulai bergerak untuk mengamankan jasa sang gelandang. Mereka tahu bahwa Van de Beek saat ini memiliki banyak peminat, sehingga mereka mulai bergerak untuk mengamankan jasanya. Mereka sudah menghubungi agen Van de Beek baru-baru ini. Mereka mulai menggelar diskusi terkait kepindahan sang gelandang ke Newcastle United. Setan Merah membandrolnya dengan harga yang cukup mahal. Mereka hanya mau berpisah dengan sang pemain di angka 40 juta euro. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membeberkan informasi menarik terkait spekulasi kepindahan Antonio Conte ke Manchester United. Romano membenarkan bahwa Conte benar-benar tertarik menangani Manchester United. Menurut laporan Fabrizio Romano, Conte sudah siaga satu setelah isu pemecatan Ole Gunnar Solskjaer beredar. Ia dilaporkan sangat ingin menangani Setan Merah. Ia diberitakan masih penasaran di Inggris. Ia ingin membuktikan dirinya sekali lagi setelah dipecat manajemen Chelsea. Manchester United dianggap sebagai klub yang sangat potensial bagi Conte. Ia menilai skuad MU saat ini sudah bertabur bintang dan bisa membawanya menuju kesuksesan. Namun, Fabrizio Romano pada kesempatan itu membeberkan bahwa keinginan Conte untuk melatih MU itu bertepuk sebelah tangan karena manajemen MU tidak menjalin komunikasi dengannya. Conte dilaporkan sangat menunggu manajemen Manchester United untuk menghubunginya, namun panggilan itu tidak kunjung datang. Setelah MU menang 3-0 melawan Tottenham, Conte merasa bahwa MU akan bertahan dengan Solskjaer, sehingga ia memilih melupakan Setan Merah. Conte sendiri tidak butuh waktu lama untuk kembali ke Premier League karena 2 hari pasca kekalahan Tottenham atas MU itu mereka memecat Nuno Espirito Santo. Berkat bantuan Fabio Paratici, Tottenham berhasil meyakinkan Conte untuk menjadi manajer baru mereka. Legenda Manchester United Roy Keane punya rekomendasi mengenai siapa gelandang yang harus dikejar MU di tahun 2022. Ia menilai Jude Bellingham bisa jadi opsi yang bagus untuk memperkuat lini tengah Setan Merah.
Ada alasan mengapa Roy Keane merekomendasikan Bellingham ke MU. Ia menilai sang gelandang telah menunjukkan performa yang stabil di usia yang masih muda. Roy Keane menilai bahwa selain punya kemampuan di atas rata-rata, Bellingham juga memiliki fisik yang kuat. Jadi ia menilai ia bakal jadi bintang top di masa depan. MU dilaporkan bakal sulit untuk mendapatkan jasa Bellingham karena Borussia Dortmund ogah menjual ex Birmingham City itu. Dortmund dilaporkan juga membandrolnya di angka 100 juta euro. MU dilaporkan enggan membayar semahal itu untuk Bellingham. Sebuah kabar baik datang bagi Manchester United jelang pertandingan kontra Watford. Gelandang mereka Scott McTominay dilaporkan bisa comeback di laga tersebut. Manchester United bisa sedikit bernapas lega karena kondisi Scott McTominay kini sudah semakin membaik. Selama jeda internasional kemarin ia full beristirahat, sehingga ia absen di 2 laga yang dilakoni timnas Skotlandia. Jadi saat ini kondisi tenggorokannya sudah jauh lebih membaik, sehingga ia bisa bermain di akhir pekan nanti. Menurut laporan itu mengklaim bahwa McTominay belum tentu langsung bermain karena ia harus mendapatkan pemeriksaan dulu dari tim medis Manchester United. Tim medis MU akan memastikan apakah sang gelandang cukup fit atau tidak bermain di laga ini, karena mereka tidak mau memaksakan sang gelandang bermain dalam kondisi tidak fit. Jika Scott McTominay dinyatakan fit, ia bisa langsung ikut berlatih di tim utama MU, sehingga ia bisa bermain melawan Watford nanti. Spekulasi baru muncul terkait masa depan Jesse Lingard. Playmaker Manchester United itu dilaporkan berpotensi pindah ke Barcelona di musim depan. Menurut laporan ESPN, Xavi Hernandez menginginkan playmaker baru di timnya karena saat ini ia minim memiliki playmaker. Satu-satunya playmaker yang ada di skuad Barcelona saat ini adalah Philippe Coutinho. Namun pemain asal Brazil itu dikabarkan tidak memuaskan ekspektasi Xavi Hernandez. Itulah mengapa Xavi Hernandez membutuhkan sosok playmaker baru. Ia menilai Jesse Lingard berpotensi cocok untuk bermain di timnya. Laporan itu mengklaim bahwa Barcelona bergerak aktif untuk mendapatkan jasa Jesse Lingard. Mereka dilaporkan sudah menjalin komunikasi dengan agen sang pemain. Barcelona sudah mengutarakan ketertarikan mereka untuk merekrut Lingard. Mereka juga sudah mengirimkan tawaran kontrak untuk sang pemain. Pihak Jesse Lingard masih belum memberikan jawaban atas tawaran itu karena mereka masih mempelajari semua tawaran yang masuk dan mencari opsi terbaik untuk sang pemain. Manchester United disebut sebagai salah satu klub yang tertarik pada jasa Aurelien Tchouaméni. Namun menurut Fabrizio Romano, hanya ada 3 situasi yang bisa membuat gelandang AS Monaco itu merapat ke United. Tchouaméni menjadi pemain yang menjadi cukup menarik bagi Ole Gunnar Solskjaer, tapi pihak klub tidak pernah melakukan negosiasi secara resmi. Sebab United masih punya 2 pemain dengan tipikal yang sama dengan karakter Tchouaméni. Jika Paul Pogba dan Donny van de Beek pindah, bukan tidak mungkin Tchouaméni akan berlabuh ke Old Trafford musim depan. Tapi pada musim panas lalu, fokus United bukanlah untuk membawa gelandang baru. Musim depan situasi mungkin bakal berubah. Paul Pogba belum menekan kontrak baru dan Van de Beek tidak betah jika hanya duduk di bangku cadangan. Kebutuhan pemain berposisi gelandang bertahan pun semakin mendesak. Mantan striker Manchester United Andy Cole tidak terima melihat Ole Gunnar Solskjaer saat ini sering mendapatkan kritik pedas. Serangkaian hasil buruk membuat Ole Gunnar Solskjaer berada dalam tekanan. Pria asal Norwegia tersebut berkali-kali dituntut agar mundur dari kursi pelatih MU. Melihat Ole Gunnar Solskjaer terus mendapatkan kritik, Andy Cole tidak terima dan langsung membela mantan rekan setimnya tersebut. Kritik yang didapatkan Ole membuat saya kecewa, kata Andy Cole kepada Sky Sport. Saya kira manajer manapun tidak seharusnya menerima kritik pedas semacam itu, apakah di MU atau bahkan manajer non-liga. Mereka berusaha untuk bekerja sebaik mungkin. Dia sedang berusaha seperti manajer lain sebelum dia. Apakah dia mantan rekan setim saya atau bukan? Bahkan jika itu adalah seseorang yang tidak saya kenal, saya tidak ingin orang membicarakan mereka seperti itu. Tapi saya tidak menyukainya karena ketika saya bermain dengannya, saya sangat akrab dengannya. Melihat dia di posisi ini sekarang tidak bisa diterima. Andy Cole juga menegaskan bahwa Ole Gunnar Solskjaer membutuhkan waktu untuk membawa United kembali menjadi tim yang berprestasi.
Rumor Manchester United akan mempekerjakan Zinedine Zidane di musim panas nanti nampaknya tidak akan terjadi. Tim berjuluk Setan Merah itu diklaim memiliki kans yang sangat kecil untuk mendapatkan jasa mantan bos Real Madrid itu. Menurut laporan tersebut mengklaim bahwa Zidane kemungkinan besar akan menolak pendekatan Manchester United karena ia punya pekerjaan lain yang jadi incarannya. Sang manajer dilaporkan sedang membidik pekerjaan sebagai manajer timnas Prancis. Ia sudah lama berhasrat untuk menjadi juru taktik Les Blues. Itulah mengapa Zidane dikabarkan fokus menunggu setelah Piala Dunia 2022 karena ia cukup yakin bahwa ia bisa mendapatkan pekerjaan itu. Laporan itu mengklaim bahwa MU tidak menyerah begitu saja. Mereka tetap mencoba membujuk Zidane agar mau pindah ke MU. MU dilaporkan sedang aktif berkomunikasi dengan Zidane. Mereka mencoba meyakinkan Zidane agar mau melatih Setan Merah. Man United juga berharap kehadiran Rafael Varane dan Cristiano Ronaldo bisa meyakinkan sang manajer mau menangani Setan Merah. Sebuah kabar beredar mengenai duel Watford versus Manchester United di akhir pekan nanti. Gelandang asal Belanda Donny van de Beek berpotensi jadi starter di laga ini. Kans Donny van de Beek menjadi starter di laga Watford versus Manchester United cukup besar karena MU sedang mengalami krisis gelandang. Gelandang andalan mereka Paul Pogba akan absen cukup lama di skuad MU karena ia mengalami cedera yang cukup serius di bagian pahanya. Sementara Scott McTominay juga dilaporkan juga masih mengalami masalah kesehatan sehingga Van de Beek akan diberikan kesempatan di laga ini. Bermainnya Donny van de Beek melawan Watford merupakan salah satu upaya Ole Gunnar Solskjaer untuk mempertahankan sang gelandang. Ini dikarenakan Van de Beek dilaporkan tidak bahagia di MU karena jam bermainnya tergolong minim bersama Setan Merah. Selain itu, Ole Gunnar Solskjaer juga menilai Van de Beek layak diberi kesempatan setelah ia bekerja keras di sesi latihan MU, sehingga ia dilaporkan akan memberikannya kesempatan bermain.